Nova Borax. Hah? Enggak ada si borak. Apa? Channel pertama interview pertama bersama influence dari dari tanah kelahiran Kanman Jangkrak. Jingkrak. Beda jingkrak jangkrak mah. Dari tulisannya ada beda. Oh, tulisannya beda. Kanman Jingkrak. Dapat nama Jingkrak dari mana sebenarnya Ki Aman? Pas SMP sebenarnya. Dulu kan ada apa? Potongan apa? Cukuran-cukuran rambut kayak Oh, setengah jadi nggak jadi. Cikrak. Cikrak ya. Mungkin Cikrak in the Hoi namanya dulu itu. mungkin karena itu teman-teman banyak manggil. Cikrak nasci, cangkrak ya. Begini namanya Kanman Jingkrak. Kanman Jingkrak. Sekarang aktif di band Rirdon ya? Ya, Rirdon. Band sejauh ini masih Benir dong. band pertama, apa nama band pertama dulu? Kanman. Pertama SMP. SMP dulu dari kelas enggak, saya udah kelas 6 SD itu sudah kecimpung dunia musik. Kelas 6 SD. Band pertama itu SMP kelas 3 ya kalau salah. Kelas 3 itu nama bandnya Triple. Triple. Bertiga. Maksudnya kayak apa? Main domino kan Triple kan banyak dapat uang. Triple. 2 kali dapat gini ya. 3 kali. 3 kali. Ya. Band pertama itu Anggotanya 3 orang. 3 orang juga. Memang dari dulu senang 3 orang, apa influence bandnya juga 3 orang, banyak 3 orang. Habis itu ada apa? Suicide Bomb itu dari ada teman-teman dari Meduri. Tapi saya main drum dulu sana. Drummer dulu. Iya. So, baru itu ada Kapten Trigi. Tapi Kapten Trigi itu Pang. Ya, sampai sekarang masih. Pang. Masih mungkin bisa dikatakan mereka itu junior dari katanya. Ya, udah berapa generasi dia tuh ya? Udah 3, 4. Setelah Ten Prigi, Kapten Trigi Dobrak itu nama band sekaligus nama perkumpulan atau komunitas di mana itu band-band dari kakak-kakak saya sebenarnya itu mengusung grunge. Influence-nya Nirvana. Wih, Kurt Cobain ngenyalat itu Setelah Dobrak. sama main drum juga sana. Setelah oh Dobrak di Dobrak main drum ya? ya, ada apatis bertiga juga senang bertiga dulu. Apatis angkatan kayak proletar. Ya, proletar itu kelas kelas 1 SMA tuh. Kelas 1 SMA udah main apatis. Habis itu bukan bubar sih, karena kesibukan ada personil yang ada kesibukan kerja, kesibukan itu baru Nirdon ini terakhir dan kan Stungkara membali Indonesia dan mendunia. bumi. Nirdon tahun 2015. 15 ya. 2015 sudah 5 tahun ya. Udah berapa album ke Kanman? Saat ini udah 2 album yang dirilis. Ini dan album ketiga masih proses. Mudah-mudahan album ketiga ini bisa Meledak kayak corona ya. corona. Meledak. Sekarang sedang progres untuk Progres. apa namanya, rekaman ya,
rekaman buat apa? Tapi lagu apa sih namanya pas album kedua Tinandur ya? Ya, Tinandur ya. lumayan juga ya dari animo masyarakat lumayan ya. Iya, ketertarik masyarakat tuh banyak karena di situ ada satu lagu yang saya cover dari salah satu band Jepang, itu kebetulan soundtracknya Naruto. Dan itu memang tahun 90-an itu ya. 90-an. Enggak 2000-an. 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 Itu Aliran Zidon apa sebenarnya ini teman? Aliran, kalau bagi saya aliran itu relatif ya, karena mungkin kita tidak sengaja nih mengarang satu lagu atau satu musik, di sana ada masukan jazz, ada masukan blues, atau mungkin ada masukan popnya. Di sana kita katakan Ambiar. aliran musik itu Ambiar. relatif ya. Tapi yang lebih menonjol sih punk rocknya. Ada punk rock alternatif lah. Ini Zidon bertiga ya. Ya. Influence-nya. Influence-nya. Kenapa saat manggung tuh ya kayak Billy Joe itu, kenapa influence Billy Joe Billy Joe ya? siapa? Billy Joe Armstrong, Jingkrak. Sebenarnya influence kita ini kayaknya orang tua kita di rumah semua. Berarti kalau bilang anak apa nih, anak orang tua gitu. Anak pangga, anak metangga, anak orang tua gitu. Itu mungkin influence kita dari Green Day. Banyak sih sebenarnya band-band yang saya suka. Green Day, The Living End, Foo Fighter, Social Distortion, banyak band-band punk kayak gitu. Tapi lebih ke Green Day karena saya suka tuh dalam liriknya, dalam lagunya, dalam lirik lagunya, dalam musiknya itu lain kayak band-band yang lain. Ngena banget, ngena lah. Ya kayaknya kok mantap sekali nih bandnya, maksudnya serasa artinya dijiwai, maksudnya dapat jiwanya gitu. Berarti Sih, keren dia dong. pas main-main ya kayak Billy Joe dikit lah. Kayak ada yang manggil Billy Joe di mana? Billy Joe. Banyak sih banyak aja namanya, karena itu ya, karena mungkin dari style penulisan lirik itu yang meninfluence saya. Jadi dari style musiknya, dari Semua lah ya, overall ya. hmm, Karena umur berapa sekarang nih kan? lagi, ah? Umur berapa sekarang? jangan tanya umur. Berarti kayak Billy Joe nih ya, mau nikahnya ya. Gimana nih? Udah Billy Joe tuh pas debut albumnya pertama Duki lu udah nikah ya? umur berapa? Kalau nggak salah dua tigaan. Berarti mulai ya. Memang dari awal emang tahu tentang Green Day, memang ya ngulik-ngulik lah. Sempat baca. Sempat gitu. ketemu Dalam mimpi. ya semua orang udah menunggu ya undangan lah nih, gimana nih. Sebenarnya saya sama Karman ini masih hubungan saudara sebenarnya mana? Dari di Bali ada namanya Sangah, tuh Sangah Gede itu kayak masih ada hubungannya ibu ya kan mana? Saya dari ibu ya. Hmm. Satu Sangah lah. sanggah ya. Sangah Gede. Pandi. Nggak nyangka punya. Angka naik. Chris. Sekarang udah gini sekarang. Gini ya. Gini, terbentur corona nih gimana? Wah. Corona gimana pendapatnya tentang corona nih, karena merebak tentang pariwisata corona ya. Sekarang siapa sangka sekarang corona seperti ini, bahkan sampai
ogoh-ogoh yang memang tradisi dari Bali nih. Tradisi dari Bali yang memang fungsinya mengusir, ya istilahnya di Bali ada putokalo, ada istilah hal magis yang di luar pikiran kita itu mengusir dan menetralisir tuh. Tapi sekarang ada isunya bahwa ogoh-ogoh ditiadakan. Bagaimana pendapatnya dari Kanman sendiri? Mau nih virus nih tuh agak jengkel ya sebenarnya dengan virus. Tapi kita harus tetap waspada, artinya karena virus ini menyebarnya bukan dari udara, bagusnya kalau dari udara ada semua orang mati kayak. Virusnya menempel ya, umpamanya ada satu orang yang terinfeksi, di mereka bersin atau ya apa mengeluarkan ludah, memegang sesuatu apa barang atau kain atau pada itu menempel dia bisa hidup 24 jam. Kalau misalkan kita artinya dapat nyentuh apa Benda yang terinfeksi di tangan kita nih, udah terinfeksi kan itu bisa mati virusnya kayaknya sekitar 5 jaman. ya sekitar 5-2 jaman ya. Ya. Lebih bagus kita kalau situasi kayak gini ya bawa hand sanitizer kan supaya apa namanya Tangannya dinetralisir lah dari virus ya. cuci tangan pakai sabun. Lalu misalkan kalau itu apa misalkan kalau interaksi sama orang lain atau Ciuman. ciuman pakai masker kan bro. Ada tuh ciuman nggak pakai plastik tuh ya. Interaksi sama orang asing ya, ini lebih penting. Interaksi sama orang asing ya, kalau orang asing ya enggak. Misalnya kalau ada ngusap muka lah itu pakai ini aja apa Lengan atau siku ya di sini ya. Supaya enggak tangan kita kalau misalkan udah terkontaminasi sama virusnya ya bisa. Berarti kalau ngambil tipping dari tamu tuh biasanya dibersihin dulu, tipping uangnya itu kan dikasih dolar-dolaran tuh. Zaman sekarang nggak ada tuh tipping. Nggak ada tipping. Oh ya, Kanman kerja di mana sebenarnya nih? Selain ngeband, ada kerja di pariwisata juga di bagian apa nih? Ada salah satu resort Hmm. di Nusa Dua. Saya kerja di sana sebagai bartender. Ya, ginilah keadaannya. Maksudnya matanya rusak, mata pencaharian. Oh, di Nusa Dua kan mana nih? Di pariwisata di bagian Nusa Dua. Benua Nusa Dua. Oh, pantesan calonnya dari Nusa Dua ya? Nggak ada Nggak ada. calon. Nggak ada calon gimana maksudnya nih? Dari dulu percintaannya gini, percintaannya apa namanya? Amburadul. Ambiar. Ya apa nggak ada apa namanya, nggak ada seseorang yang mengerti apa Filosofi hidup lah. Filosofi hidup yang diterapkan ya. nggak ada orang yang mengerti ya apa keadaan kita sebenarnya, sibuk di sini pengen diperhatikan aja. Jangan lupa alkoholnya untuk cegah corona. Ya, alkohol katanya ya pencegah corona ya. Ya semoga makin membaik karena semua memanas, selain dompet memanas semuanya hancur lebur. Jangan kan kita, negara aja hancur. Ya yang penting kan rekaman tetap jalan. Sebentar, ada produser ya. Wih, mantap. Tuh, dobrak ada hasil gini ya Kaman? Dari band-band awal lah, dari apa namanya yang pertama tadi ya, Triple, habis itu Suicide Boom ya. Itu semuanya punya apa karya sendiri apa emang cover? Ada karya sendiri. Di grup Benteng Periginya ada satu album, dan di grup Dobanya ada satu album juga. Kayaknya bisa di-searching di YouTube. Bisa. Nanti kan di deskripsi ada nama YouTube-nya dari Nirdon juga biar kita saling support ya.
lagunya berbahasa Bali tapi nuansanya nuansa luar negeri. Ya. Kan gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ya. Good. Untuk studio ini kan man, udah lama studio ini man. Apa namanya? All Ages. All ages. All Ages. All Ages. Kayak saya pernah dengar tuh namanya All Ages ya. All ages itu saya lihat di gini, tatonya Billy Joe. Ya. Ini. Tatonya Billy Joe. All ages. Apa maksud sebenarnya tuh? Kulit-kulitnya ada untuk semua kalangan, semua umur. Artinya saya buat studio ini kan, siapa aja boleh masuk sini. Maksudnya entah anak-anak, entah silakan masuk di sini. Ini nggak ada batasnya untuk berkarya. Tapi sekarang lebih dominan untuk buat album dari Nidon sendiri ya. Ini untuk apa namanya? Untuk latihan untuk kita, untuk Nidon sekarang kan. Untuk latihan, untuk buat album, untuk Ya, cari budget untuk apa buat album itu sebenarnya dari Nidon sendiri itu ngeluarin dari personil ngeluarin ya istilahnya kolektifan atau memang ada dari apa album-album yang sebelumnya itu kan dapat fee lah dari main itu kan kita tidak memikiri kita perlu seperti itu dikumpulin untuk untuk gini apa memang dari personilnya sendiri yang kolektifan tuh dari album pertama sampai kedua itu kita apa namanya nimbrung maksudnya cuan bareng kolektifan kolektifan sama 3 personil itu sama Deago Age sama Black kita cuan dapat makanya albumnya itu bisa jadi 1 tahun karena setiap kita gajian baru rekaman gitu sih. setiap kita gajian setelah gajian sisihkan uang segitu untuk rekaman. Berarti ada nih satu album itu 10 lagu 10 bulan baru rampung jadi album. Sekali gajian 10 lagu. Gitu apa? Dan sekarang nih apa namanya? Album ketiga nih ada sang yang bertarung. Sang yang bertarung turun kabeh. Ya, untuk apa membackup maksudnya ada yang istilahnya produser ya, lah ya. Produser kita untuk rekaman, wih. Jadi sekarang juga di tempat rekamannya pindah juga ya. Tapi dari dulu kan di Jito ya. Jito tuh memang untuk lokalan kita lah yang memang dari dulu ya saling support sebenarnya gitu. Tapi kita kan perlu juga dari Blejaya juga biasanya dia selalu mensupport kita untuk lebih maju ke depan sebenarnya. Karena ya pengalaman pribadi ngobrol-ngobrol sama Blejaya tuh dia mensupport kita untuk apa namanya share pengalaman lah tuh misalnya kita lebih coba aja di sini dulu gimana untuk gininya gitu ya itu udah makanya dia juga pernah merekomendasikan rekaman di tempat lain jadi ya kenapa kita mencari pengalaman lagi mencari pengalaman baru mencoba hasilnya gitu. Sampai itu juga kita sama gimana namanya ya sharing ilmu lah ya karena kita kan memang dari ya kolektifan kita bilang lah kaum awam lah kita masalah itu dengan yang namanya profesionalitas yang berbeda itu kan jauh lebih ya itu dah makanya itulah kita mencoba apa nuansa baru lah maksudnya bukan nuansa baru tapi tempat yang baru untuk lagu kita yang baru juga maksudnya gimana ya apa perbandingannya sama dari cara tiknya dari profesionalnya gitu misalnya dari cara pengambilannya gitu ya karena kan ilmu dari seseorang kan beda-beda sebenarnya ya kalau Blejaya dari dulu ya memang dia sangat mensupport band-band lokal sebenarnya sangat apresiasi itu apa namanya dulu kita disupport untuk ini sama dia nggak lupa kan sama dia ya pastilah karena banyak lah ininya dia jasanya dia banyak sekali saya ingat apalagi pembuatan klipnya adanya Pujo berapa kita malu ya
Ya tapi kan semua orang pengen dulu tingkatan yang lebih tinggi sebenarnya. Kayak di tempat rekaman yang sekarang tuh saya dengar-dengar juga ya cukup profesionalitas lah ya dari segi ya kalau sama Jaya kan bisa nego dikit lah giniin ya dikit kan gitu. Dari memang kalau yang lebih profesional tuh memang salah dikit ya ulang dari awal gitu. Kalau sama Jaya pengalaman saya pribadi dari Jaya ya bisa lah diatur dikit nanti. Jaya yang berpikir keras tuh bukan yang kita jadinya. Kalau memang profesional tuh ulang aja dari awal gitu misalnya. Sudah ada baik dan buruknya sebenarnya. Tapi ya kita lihat hasilnya nanti lah. Pengalaman itu yang penting sebenarnya. Pengalaman, kalau nggak ada pengalaman nggak bisa. Kalau hanya punya teori, kalau nggak minim pengalaman, teorinya banyak, nggak gini nggak Rugi juga ya. Karena teori sama praktek itu kadang-kadang beda kita di lapangan ya. Kalau misalnya kita ngomongin di lapangan nih kan, Man. Lapangan Batu. Lapangan Batu udah membumi sekarang. Kalau misalnya kita ngomong masalah di lapangan, pengalaman kan Man main nih yang paling tidak terlupakan di mana sebenarnya nih kan, Man?